Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua ya. Oke, wah 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 wah. Market masih seperti ini juga gitu kan ya kan. Portofolio udah minus banyak ya. Nggak apa ya, nggak profit lagi. Aduh, apes apes. Oke ya teman-teman ya. Tetaplah ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi, melihat portofolio kita minus dan sebagainya bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati gitu ya. Oke teman-teman ya, nggak usah panjang lebar, nggak usah itu ya teman-teman ya, langsung to the point aja sesuai dengan requestan daripada teman-teman semua. Bang, tolong bahasin Bitget price. Oke, kalian masih hold Bitget nggak nih? Atau udah kalian cut loss nih ya? Token yang notabene udah lumayan lama ya kan, cuman harganya stagnan ya. Nah, di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik sebenarnya dari Bitget ya. Makanya di sini saya tanya nih, kalian masih hold atau udah nggak punya atau udah cut loss ya? Kalau saya hold teman-teman, masih ada hold tapi nggak banyak ya, masih saya hold. Oke, kita lihat dulu untuk price. Nah, untuk Bryce sendiri teman-teman ya, untuk Bryce sendiri dia berada di area 0,70 di belakang koma bro ya, dengan kepala 6 ya, bukannya dia harus kill zero untuk ke area Rp1 tapi malah add 10 gitu kan. Oke. Kalau kita lihat secara overallnya untuk price ya, ya dia masih 0% lah untuk kenaikannya teman-teman ya. Untuk harga tertingginya aja dia berada di 50 di belakang koma lah ya. Tapi kali ini di 70 di belakang koma bro ya. Kalau nggak salah di area 50 ya teman-teman ya. Mana ya? Susah kali untuk ngepasinnya. Ya intinya kalau nggak di 60 50 kayaknya 50 bro ya. Oke. Sebenarnya di sini cukup menarik untuk price ini teman-teman ya. Market cap masih kecil, masih sangat mudah untuk dipom-pom. Cuman apa kontrakselnya itu ya yang bikin pantai ini. Oke, terus di sini kalau untuk volume ada peningkatan teman-teman ya. Circulating supply udah terapprove oleh CoinMarketCap sekitar 395,6 triliun dolar ya. Untuk total supply-nya itu si price itu di area 1 kuadriliun teman-teman ya. Untuk holdernya ada sekitar 196 ribuan ya. Terus di sini dia udah multi chain juga. Menarik ya, untuk pemegang teratas di dead wallet ya udah 60%-an lah yang dibakar. Cuman kan kenapa dengan pembakarannya cukup besar Brace ini nggak mampu berkembang. Oke. Salah satunya ya ini sebenarnya kesalahan daripada pihak tim pengembang price ya teman-teman ya, kenapa harganya tidak naik-naik. Cuman gini ya, kalau ini dilakukan sejak awal teman-teman ya, kalau hal ini dilakukan sejak awal mungkin ceritanya akan beda. Mungkin price udah mahal harganya ya, mungkin udah mendekati di area Rp1. Kalau ini dikerjakan sejak awal, apa sih? Kita langsung gas. Nah, hal ini teman-teman jika difokuskan oleh Bryce sejak awal mungkin ceritanya beda, yaitu tentang exchange-nya Bryce, oke? Dimana ada sekitar 150.000 plus unduhan dan valuasi 1 juta US dollar untuk bursa Bitcoin. Nah, tonggak sejarah ini mencerminkan apa kepercayaan luar biasa yang diberikan komunitas kepada kami melewati suka duka bersama. Terima kasih atas dukungan Anda yang tak tergoyahkan. Oke. Kalau exchange-nya ini diprioritaskan sejak awal teman-teman ya, dikembangkan ya, UI-nya diperbagus lagi sejak awal gitu teman-teman ya. Untuk saat ini UI-nya belum begitu bagus juga ya, harus diperbaiki lagi. Mungkin ceritanya akan beda. Bryce ini mungkin harganya udah ya, kalau nggak di 40 di belakang koma, di 50 lah, bertahan di area tersebut teman-teman ya. Kita ketahui sendirilah proyek daripada Bryce itu banyak bro ya, banyak tapi kayak nggak diurus. Pertama ya kan, ada exchange-nya ini yang awal launch abis itu nggak ada kabarnya, dan kali ini difokuskan kembali ya, difokuskan nih exchange-nya ya. Yang kedua tentang Hybris ya, mana sampai saat ini ya stagnan aja, nggak ada informasi terbaru, updatean dan sebagainya nggak ada ya. Dia ngeluarin produk abis itu loss gitu ya. Yang berikutnya ya kan, mobil listrik bro
ya, di mana ya kan waktu itu digembar-gemborkan oleh pihak Bryce lah ya, tapi sampai saat ini kan kita nggak melihat batang hitungnya, mana mobilnya, mana penjualnya, penjualannya ya kan. Mana informasi updatean terbaru tentang mobil EV-nya ini gitu, nggak ada ya. Ibarat kata ya dia ngeluarin produk habis itu dilepas ya, kayak bangun toko tapi nggak diisi, kurang lebih seperti itu ya. Coba dari awal dia fokuskan satu proyek, dijadikan memang benar-benar proyek itu bagus, udah bisa dilepas ya kan, dalam tanda kutip udah bisa ditinggal lah ya, ada pengembangnya tersendiri, baru fokus ke produk lain ya, menerbitkan produk lain, mungkin ceritanya akan beda ya, seperti itu. Untuk saat ini Bryce kayaknya fokus untuk ngembangin exchange-nya. Kalau sejak awal peluncuran exchange ini terjadi, sejak awal peluncuran difokuskan untuk ngembangin exchange ini teman-teman, mungkin ceritanya beda ya. Dan kalau kita berbicara tentang partnership, Bryce ini nggak kurang-kurang loh tentang partnership sebenarnya ya. Bryce ini banyak sekali partnershipnya. Cuman kenapa harganya stagnan? Yaitu tadi teman-teman ya, untuk mengembalikan kepercayaan para komunitasnya itu berat ya. Karena apa dulu teman-teman ya, waktu Bryce itu ngeluncurin pertama dia muncul kan, dia akan menjadi apa statementnya ya. Statementnya sebelum menjadi Solana killer adalah Trust Wallet killer, karena dia ngeluarin apa ya, wallet teman-teman. Walletnya itu saya sempat download waktu itu ya, tampilannya simple ya kan, elegan ya, kayaknya enak digunakan, cuman kurang terurus juga ya. Kalau sejak awal dia ngurus walletnya itu ya kan, mungkin sampai besar bisa digunakan ya, penggunaannya enak dan sebagainya. Abis itu dia ngeluarin exchange, wah mantap jiwa tuh, mesti harganya akan jauh lebih mahal lah dibandingkan harga saat ini gitu kan. Cuman untuk Bryce ini teman-teman, kesalahannya adalah dia ngeluarin produk tapi nggak diurus lagi gitu ya. Oke, nggak diurus lagi dalam tanda kutip, ya udahlah, keluarin produk, diluncurkan, komunitas seneng, habis itu udah lepas gitu loh ya. Kalau dia mau memfokuskan teman-teman ya, Bryce ini mau memfokuskan seperti saat ini loh ya. Kalau saya lihat dari akun X-nya teman-teman ya, Bryce ini saat ini sedang memfokuskan tentang exchange-nya. Kenapa? Kita lihat ke sini. Nah, di sini dari Bryce lagi teman-teman ya, di mana tidak ada biaya gas, ya silahkan didukung oleh blockchain Bryce. Bitget Exchange menghilangkan biaya transaksi yang tinggi. Jadi bukan bener-bener 0 0 enggak, tapi ada biayanya, tapi kecil banget teman-teman, seperti itu ya. Nah, lagi-lagi dia mempromosikan tentang Bitget Exchange-nya. Dulu-dulu kemana gitu kan? Dulu-dulu kemana waktu exchange-nya ini launch? Nggak seperti ini, nggak sekenceng ini. Mungkin kalau dulu sekenceng ini ya untuk nge-up daripada exchange-nya teman-teman ya, mungkin ceritanya beda. Kalau developernya konsisten teman-teman dengan apa yang diucapkan, pasti Bryce ini mahal teman-teman. Kalau kalian ikutin akun X-nya beberapa waktu lalu ya kan, katanya akan ada mekanisme burning, abis itu tweetannya hilang. Ya. Setelah komunitas antusias untuk menyambut hal tersebut, tweetannya hilang bro. Nah itulah ya yang mengakibatkan Bryce ini nggak berkembang ya. Developernya itu ngomong A, besoknya hilang gitu loh bro. Kita bicara fakta lah ya. Sebenarnya kalau dari produk yang ditawarkan, Bryce ini luar biasa ya. Hybris kalau mampu dikembangkan, wah itu menjadi salah satu hal yang cukup mantap. Peer to peer-nya kalau dikembangkan, ini akan menjadi salah satu produk yang bagus juga ya. Mobil listrik kalau dikembangkan, ini akan menjadi salah satu industri kripto ya, yang keluarin mobil listrik gitu ya kan. Kerjasama lah ya dengan perusahaan mobil listrik gitu teman-teman ya. Itu kalau dikembangkan bagus, mungkin harganya akan mantap jiwa. Cuman kan ya itu tadi yang seperti saya bilang, bangun toko nggak diisi gitu teman-teman ya. Oke. Dan di sini lagi-lagi ya teman-teman ya, dan di sini lagi-lagi tentang exchange-nya kembali si Bryce ya. Rutinitas pagi bangun tidur, daftar di bursa Bitget, kumpulkan 700 dolar, taklukkan hari ini. Nah, lagi-lagi dia nge-up tentang exchange-nya gitu teman-teman. Meskipun di sini kalau kita lihat tanggapan-tanggapan daripada komunitas Bryce ini udah menunjukkan kekecewaan ya. Ya karena gini teman-teman, kurang konsistennya daripada developer Bryce. Itu kita bicara fakta lah, kita nggak boleh fanatik ya. Nggak boleh fanatik dalam bermain kripto bro. Kalau ada yang buruk kita up
ada yang bagus kita up juga gitu ya. Oke, sampai saat ini saya masih pegang Bryce, masih pegang teman-teman ya, masih pegang. Ya siapa tahu teman-teman ya, siapa tahu Bryce ini bisa bisa berubah jadi bagus, jadi positif teman-teman ya. Harganya juga masih murah. Ya kalau kita mau masuk dalam spekulasi, $10 udah lebih dari cukup, karena $10 pun udah dapat jutaan ya teman-teman, jutaan token Bryce. Oke, seperti itu ya. Dan semoga saja Bryce teman-teman ya, dia bisa konsisten lah untuk ngembangin proyeknya. Kalau ini dilakukan sejak dulu teman-teman ya, saya yakin harga Bryce itu bakal mahal ya. Toh kalau kita lihat Bryce ini belum masuk ke, udah lama ya, udah lama belum bisa masuk ke Binance, Coinbase, Robinhood dan sebagainya ya. Binance belum ngelisting kemungkinan besar karena ada kontrak sell kemungkinan ya. Tapi kontrak sell tersebut udah mulai dikurangin lah ya untuk penjualannya, udah mulai dipotong-potong kayak gitu, dan semoga saja kontrak sellnya hilang juga ya. Jadi ya seperti ini keadaan Bryce saat ini teman-teman ya. Semoga saja dia mampu ngembangin exchange-nya jauh lebih bagus lagi dengan UI yang bagus ya, atau UI yang bagus gitu teman-teman ya, yang jauh lebih bagus dari ini, dan semoga saja mampu bersaing dengan exchange-exchange yang lainnya. Ya intinya tetap semangat lah komunitas Bryce ya. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Bryce ya, semoga informasi ini sedikit membantu, tetap semangat dan